Halo Capricorn, welcome back to my channel. Apa kabar Capricorn semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, kita reading lagi ya. Kali ini kita bercerita tentang dia. Masalah besar yang dia alami setelah menyakiti kamu. Apakah itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Buat Capricorn, tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Capricorn, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia ya. Kita akan lihat di sini masalah besar apa yang dia hadapi, yang dia alami setelah menyakiti kamu. Apa itu? Ini khusus buat kamu-kamu yang tersakiti ya. Oke Capricorn. Kita akan lihat di sini apa yang dia rasakan ya. Masalah besar apa yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Oke. Kita akan lihat. Oke. Di sini ada Five of Cups. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Dan di sini ada Temperance, Sagittarius. Dan ada The Sun di sini, Leo, dan di sini ada The Devil, Capricorn. Itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini buat Capricorn. Nah, kita lihat di sini di bottomnya kamu, masalah besar yang dia hadapi setelah menyakiti kamu. Apa itu? Wah, ini ternyata ya dia berada dalam kondisi tidak baik, seolah-olah dia meratapi apa yang sudah dia lakukan, ataukah dia di sini menyesali ya perbuatan dia. Secara apa? Dia masih berharap di sini. Ya, sesuatu yang dia sesali di sini, banyak masalah ataupun dia menyakiti kamu di sini. Dia merasa menyesal. Karena apa? Dia masih berharap akan ada suatu harapan dengan kamu, gitu. Ya, penyesalannya kenapa? Ya, kita akan lihat di sini ya, apa yang dia rasakan, kenapa? Ya, dan akhirnya dia merasakan sesuatu yang dia perbuat itu memang sangat menghancurkan diri dia sendiri. Ya, itu masalah besar ya yang dia alami saat ini. Itulah pada yang ada dalam diri dia sendiri. Dia mungkin tidak bisa mengontrol diri, dia tidak bisa membenahi diri dia ya, atau bisa saja dia hilang kendali di sini ya, itu. Jadi terlihat sekali bahwa di sini dia mengalami kejenuhan ya. Five of Cups di sini. Memang kesedihan, kekalahan ya. Ini di sini menggambarkan. Padahal di sini terlihat memang ada harapan buat dia, tapi dia memang menyesali semuanya. Seakan-akan kamu mungkin tidak akan bisa menerima dia kembali atas perbuatan yang dia lakukan. Ini ya, kita akan lihat di sini seperti apa. Tapi ingat ya, buat teman-temanku Capricorn, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, baik. Di kartu pertama di sini ada Four of Wands. Ya, memang di awal dia terlihat bahagia. Memang di awal dia kayak membuat perayaan ya gitu ya. Secara ya aku berhasil nih terpisah dari kamu gitu ya. Dia bahagia di sini. Sudah menyakiti kamu, sudah meninggalkan kamu ya. Dia bahagia. Di awal dia sangat bahagia sekali. Ya, mungkin dia ketemu dengan seseorang yang mungkin yang dia impikan, atau di sini orang ketiga yang dia hadirkan dalam hubungan kamu dengan dia merasa bahagia. Nah, tetapi kebahagiaan dia di sini itu hanyalah bersifat sementara. Karena apa? Karena pasangannya dia di sini itu hanya memanfaatkan dia, dan dia juga pasangannya dia juga ingin mencari kesenangan untuk sesaat. Jadi di sini tidak ada ketulusan. Ya, itu yang terlihat di sini buat Capricorn. Nah, sehingga kesenangan yang dilakukan di sini akhirnya berakhir dengan penderitaan. Oke. Nah, di sini ada kesengsaraan.
ada Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada kesengsaraan yang dia rasakan, baik itu dari hal finansial, baik itu dari hal perasaannya dia, kehidupannya dia. Kenapa? Seseorang yang mungkin terlihat bahagia di sini bersama dia, ternyata seseorang itu hanya mengkhianati dia, memanfaatkan dia. Itu yang terjadi di sini. Jadi Capricorn, inilah kondisi dia saat ini setelah meninggalkan kamu atau menyakiti kamu. Dia mengalami penderitaan, ataupun bisa dikatakan ya kalau dari segi cuannya memang sudah habis-habisan gitu loh. Secara ya seseorang yang ingin dekat dengan dia itu hanya memanfaatkan dia, hanya ingin uangnya dia. Jadi ya dia merasa memang orang itu menyukai dia, mencintai dia. Ternyata di balik semua itu dia tidak sadar bahwa dia diporoti gitu loh. Jadi bisa saja karena semakin cinta dia ke seseorang, dia rela gitu loh. Dia nggak tahu, dia nggak sadar bahwa harta dia itu sudah dikuras habis gitu ya. Nah, begitu juga halnya dengan mungkin dia menderita di sini dari segi pekerjaan, atau sebagian dari dia itu ada kehilangan pekerjaan ya. Ada kehilangan sesuatu lah ya, yang membuat dia merasa sengsara hari ini, saat ini gitu. Atau bisa saja bisnisnya jadi hancur, atau bisa saja apa yang dia lakukan itu tidak pernah berhasil, apa yang dia usahakan tidak pernah berhasil di sini. Itu yang membuat dia sengsara. Atau dia merasakan bahwa apakah ini sebuah karma? Nah, itu yang dirasakan di sini. Seakan-akan dia menjalankan karma yang dia perbuat ke kamu. Karena hukum tabur tuai itu pasti ada ya. Nah itu. Jadi apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Jadi di sini Capricorn memang dia benar-benar merasa sengsara. Sementara beban dia mungkin banyak di sini. Ada saudara, ada keluarga dia, ataupun bisa saja dia sudah punya anak ya. Itu yang menjadi beban hidupnya dia. Bagaimana ya caranya? Secara aku sudah tidak punya apa-apa. Keluarga aku banyak yang perlu aku hidupi gitu ya. Nah ini dia. Dia merasa ya kayak tidak sanggup gitu loh, tapi dia masih bertahan dengan kondisi dia saat ini. Oke. Nah, selanjutnya apalagi yang dia rasakan? Masalah besar apa? Dia mencoba mencari keseimbangan. Dia mencoba mencari bantuan di sini untuk bisa melepaskan semua masalahnya dia. Di mana kondisi dia saat ini mungkin tidak seimbang ya, tidak balance ya. Jadi dia merasa ingin menyeimbangkan semuanya, temperance ya. Dia mencoba merenungi, dia mencoba cari solusi ya dari masalah-masalah yang dihadapi. Atau bisa saja dia merenungi atau introspeksi diri dulu. Apa yang salah dari diri aku? Apa yang perlu aku benahi gitu ya. Bisa saja dia mulai menyadari dengan kesengsaraannya dia ya. Dia mulai menyadari hal itu. Bagaimana caranya aku bisa bangkit kembali? Bagaimana caranya aku bisa bahagia kembali? Dengan situasi dan kondisi yang aku hadapi saat ini gitu loh. Itu yang dirasakan. Secara ya mungkin dia merasa seseorang yang dekat dengan dia itu tidak pernah setulus kamu gitu loh, tidak pernah yang sekar kamu. Nah karena dia baru menyadari seseorang itu hanya ingin memanfaatkan kamu, dia gitu loh. Nah itu. Jadi di sini dia baru menyadari bahwa itulah yang dia rasakan. Ya, dan dia juga merasakan, oh ternyata ini ya yang kamu rasakan dulunya gitu. Susah menyeimbangkan semuanya, rasa sakit yang mungkin enggak bisa tertahankan gitu ya. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa dia juga merasakan hal itu, apa yang kamu rasakan. Oke Capricorn, di sini dia mencoba mencari keseimbangan ya. Baik itu dalam hal pekerjaannya dia, cuannya dia, ataupun dari perasaannya dia. Oke. Nah, di sini terlihat ada sebagian dari dia. Dia berharap suatu harapan kembali ke kamu, bahagia bersama kamu. Nah, di sini terlihat ada sebagian dari kamu ya, ada energi di mana kamu yang sudah menikah ya, ataupun sudah punya hubungan, sudah menjalin hubungan, tapi sudah terpisah gitu loh ya, karena suatu hal tadi ya itu energi negatif yang ada. Apakah dia itu menghadirkan orang ketiga ya, apakah di situ seseorang yang hanya memanfaatkan kamu, karena di sini ada gambar dolar ya. Jadi ini bisa dikatakan seseorang di sini yang akan hadir dengan kamu, ada the devil. Energi negatifnya itu adalah memanfaatkan kamu. Oke. Nah, itu yang terlihat di sini. Jadi sebenarnya
dia pengen kembali ke kamu, dia pengen merasakan kebahagiaan lagi karena dia merasa ada harapan buat kembali ke kamu. Karena apa? Karena di sini terlihat ya ada Five of Cup. Oke, di sini sebenarnya masih ada kesempatan buat dia. Bisa saja sebagai diri kamu mungkin akan memberikan kesempatan kedua kepada dia karena secara mungkin kamu masih mencintai dia ya. Nah disitulah mungkin kamu akan beri kesempatan kepada dia. Jika kamu sudah mau berubah, ya aku kasih kesempatan. Tapi bagi kamu yang tidak mau, kamu tetap dengan pendirian kamu pengen sendiri gitu loh, tidak mau terhubung sama dia kembali. Nah itu yang kalau aku lihat di sini ya. Nah baik, kita akan lihat di sini apalagi yang akan terjadi ya dengan kartu ini. Nah buat Capricorn yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya, kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, kita fokuskan ke kartu ini lagi buat Capricorn. Apalagi selanjutnya yang akan terjadi dalam hidup kamu ataupun dia. Kita melihat tadi dia ya, sekarang kita lihat juga kamu ya, energi kamu ya di sini. Apa yang terlihat di sini lagi? Oke, jangan lupa kunjungi channel kedua kita ya, Malia Tarot, ada di kolom deskripsi. Oke, baik. Ini kok lama sekali ya keluarnya. Oke, kayaknya kartunya nggak mau keluar nih. Dua lagi buat Capricorn. Kalau ada musik-musik yang agak sedikit terhibur ya kita, itu adalah musik tetangga yang lagi dengerin musik. Ini malam-malam ya, musiknya kenceng. Nah di sini ada Coffee Cup. Oke, kita akan lihat di sini energi kamu ya. Tadi kita lihat energinya dia, sekarang kita lihat energinya kamu. Apalagi yang terjadi di diri kamu ya. Oke, baik. Wah makin keras nih musiknya, nggak mungkin kita berhenti ya, sayang. Nikmati aja ya musiknya yang ada. Mudah-mudahan yang nggak masuk klaim ya. Oke, nah di sini ada Coffee Cup Capricorn. Kalau kita lihat di bottomnya kamu, kita melihat ini energi kamu ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang, akan ada suatu pertemuan ya kamu dengan seseorang, di mana bisa saja seseorang itu akan menjadi pengganti orang di masa lalu kamu. Oke, buat Capricorn, meeting and conversing. Nah di sini akan kamu mungkin di awalnya berteman ya, atau bisa saja kamu dengan dia itu awalnya berteman atau teman kerja ataupun rekan bisnis ya. Akan ada suatu pertemuan antara kamu dengan dia, dan itu membuat ada suatu hal yang benar-benar terikat nantinya, yang merasakan gimana gitu ya. Nah di sini kita melihat sebagian dari kamu akan datang seseorang di masa lalu ya, photograph. Looking at your photo, saat melihat foto kamu, dia memikirkan kamu, dia merindukan kamu. Bisa saja di sini kamu ya lagi melihat seseorang gitu, apakah itu mantan kamu ataukah itu teman kamu. Kamu merasa merindukan dia, ataupun dia sebaliknya merindukan kamu dan kayak ingin bernostalgia. Ya bisa saja di sini pertemuan yang terjadi antara kamu di sini ya, itu adalah dengan orang di masa lalu kamu. Apakah itu teman, apakah itu mantan ya, apa itu teman sekolah, bisa saja ya sebagian dari dia. Dan di sini kamu dengan dia seperti ingin membuat suatu kenangan lagi, kenangan baru, make new memories gitu ya. Jadi gara-gara foto aja, jadi kamu pengen ketemu, pengen membuat lagi kenangan gitu ya. Bisa saja itu terjadi ya antara kamu dengan dia, seseorang ya. Nah kita lihat lagi di sini ada talking. Seseorang ada yang lagi menunggu kamu, menunggu keputusan dari kamu ataupun menunggu surat dari kamu, atau bisa dikatakan di sini orang yang jauh ya dari kamu, yang lagi LDRan ya, atau mungkin seseorang yang di sini lagi marah-marahan dengan kamu gitu ya. Itu jika kamu yang mungkin lagi punya hubungan ya dengan seseorang, karena kita lihat di sini ini energi kamu ya. Ini yang kamu, ini energi dia. Kita akan lihat ya di sini. Jadi kamu lagi menunggu seseorang ataupun sebaliknya ya di sini. Oke, selanjutnya di sini ada Deponik, ada New Fase. Nah, di sini juga akan terlihat fase baru ya buat kamu. Fase baru buat kamu seperti bertransformasi gitu ya. Transformasi di sini bisa dikatakan dari kehidupan kamu yang sangat rumit ya di awal, atau hidup yang bebannya sangat berat sekali ya kamu rasakan, atau kamu pengen melupakan seseorang di masa lalu,
orang yang mungkin toksik, orang yang hanya mengkhianati kamu, ya seperti orang yang kita bicarakan tadi ya. Dan akhirnya kamu mengalami transformasi, ada fase baru yang kamu lalui. Ya, bisa saja seseorang yang pertemuan dengan kamu, akhirnya kamu mencoba menjalin hubungan dengan dia, ya bisa saja ya. Oke, itu akan terjadi nantinya buat kamu Capricorn. Amin ya. Dan di sini juga ada girl with a snake. Nah, di sini juga akan terlihat akan ada seseorang yang mempunyai energi negatif kepada kamu, atau dia hanya memanfaatkan kamu. Dari segi apa? Ya mungkin dia melihat wajah kamu, bodinya kamu, gantengnya kamu, cantiknya kamu, sehingga dia kayak berfantasi juga gitu loh. Seakan-akan dia berhasrat ingin menyentuh kamu atau gimana gitu ya. Nah, ini di sini. Jadi kamu benar-benar harus berhati-hati ya. Saat kamu sudah terluka, akan banyak orang yang masuk ke dalam hidup kamu, dan disitulah mungkin kamu akan dilihatkan banyak orang, bermacam-macam orang. Nah, disitu kamu juga harus bisa menilai ya. Oke. Capricorn, di sini juga ada sebuah ascending, ada for union, ada seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan hidup kamu nantinya. Disinilah mungkin pertemuan kamu dengan dia, kamu merasa ada chemistry gitu ya, ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, disinilah yang akan terlihat nantinya dengan kamu dengan dia ya, Capricorn. Jadi buat Capricorn, semoga di energi kamu ini ya, semoga akan terjadi ya. Amin. Selagi kamu meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan ya, minta diberikan sebuah kehidupan yang baik gitu ya, di kemudian ya di depan gitu. Karena di sini ada fase baru gitu ya buat kamu dengan dia. Oke, buat Capricorn. Nah, mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat ya buat Capricorn. Semoga Capricorn kedepannya bisa akan lebih bahagia lagi ya. Ya, semoga akan ketemu dengan seseorang belahan jiwanya dia. Dan buat orang yang mungkin sudah menyakiti kamu, yang sudah membohongi kamu di sini, ya kalau bisa dimaafkan. Karena apa? Karena terlihat di sini dia merasa bahwa saat menjalankan karma itu dia butuh kata maaf dari kamu. Ya, dia butuh sesuatu ya, harapan dari kamu. Ya mungkin dengan kata maaf dari kamu, dia merasakan bisa memperbaiki diri dia. Ya, mungkin dia merasa hidup dia akan bisa berubah gitu. Nah, itu yang dirasakan dia oleh dia ya, seseorang yang sudah menyakiti kamu. Oke, buat Capricorn, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Dadah, sampai ketemu lagi.